Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Seminar Nasional PPG tahun 2023, Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru yang Beretika, Bernilai Pancasila dan Kreatif dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Perkenalkan, saya Puji Lestari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, Universitas Pancasakti Tegal, bidang studi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah materi, yakni peningkatan keterampilan menulis puisi siswa kelas 10 SMA dengan penerapan model experiential learning berbantuan teknik akrostik. Nah, mengapa saya perlu melakukan sebuah peningkatan tersebut? Apa saja hal-hal yang melatar belakanginya? Nah, untuk yang pertama adalah keterampilan menulis merupakan tatanan paling akhir dari 4 keterampilan berbahasa yang meliputi keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis itu sendiri. Nah, perlu diketahui, keterampilan menulis ini menjadi keterampilan yang lebih sulit untuk dikuasai oleh seseorang, jadi membutuhkan waktu yang lebih intensif lagi. Nah, yang kedua, keterampilan menulis ini menjadi bagian penting dalam pembelajaran sastra di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, siswa memiliki sarana untuk berkarya, menuangkan ide kreatifnya. Beragam emosi, beragam ekspresi bisa dituangkan secara kreatif oleh siswa dalam bentuk karya sastra, yakni puisi. Hal yang ketiga adalah melalui keterampilan menulis ini, kita dapat melihat bagaimana kemampuan dan potensi siswa untuk mengembangkan gagasan dengan kemampuan penalarannya, mengembangkan wawasan, mengembangkan ide, dan pemecahan masalah. Nah, untuk alasan yang terakhir adalah hasil tes keterampilan menulis puisi siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tegal ini masih dalam kategori cukup. Nah, persentase yang memenuhi batas minimal ketuntasan hanya sebesar 47,22% dan sisanya 52,78% masih belum memenuhi batas minimal ketuntasan. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Apa yang dirasakan oleh siswa ketika melakukan kegiatan menulis puisi? Apa saja hal-hal yang menghambatnya? Nah, ternyata ada hal-hal yang menghambatnya. Ada 3 poin yang di sini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah siswa itu kesulitan untuk menemukan ide pembangun puisi. Kemudian kesulitan untuk memilih diksi atau pemilihan katanya. Kemudian yang ketiga, mereka kesulitan untuk memulai menulis puisinya. Nah, itu 3 bagian yang menjadi penyebab mereka kesulitan untuk menulis puisi. Nah, kemudian dari menulis puisi ini yang perlu diketahui bahwa harus memenuhi ada 2 struktur, yakni struktur fisik dan struktur batin yang meliputi diksi, majas, versifikasi, pengimajian, tipografi. Kemudian struktur batin ada tema, nada dan suasana, perasaan, serta amanat. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan atau persoalan tadi, di sini saya menerapkan model experiential learning dengan bantuan teknik akrostik. Nah, kenapa saya menggunakan model experiential learning ini? Karena karakteristik dari model tersebut itu sangat cocok dengan siswa yang saya hadapi saat itu. Siswa kesulitan untuk menemukan ide, kesulitan untuk memilih kata, dan kesulitan untuk memulai menulis puisi. Nah, karakteristik dari model ini itu sangat cocok. Nah, kemudian untuk yang kedua, saya menggunakan bantuan teknik akrostik. Nah, teknik akrostik ini memudahkan siswa untuk memulai menulis puisinya. Seperti itu. Nah, model experiential learning menurut Fatur Rahman merupakan sebuah proses belajar yang mana proses belajar ini menggunakan pengalaman sebagai media belajar. Jadi, pembelajaran bukan hanya bersumber dari media-media atau materi-materi dari buku ataupun dari guru, tetapi pengalaman itu sendiri yang dijadikan sebagai media belajar. Nah, pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan refleksi dan proses pembuatan makna dari pengalaman langsung peserta didik. Jadi, cocok diterapkan dalam pembelajaran menulis puisi.
Lalu, bagaimana model experiential learning ini diterapkan dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi di pembelajaran bahasa Indonesia? Untuk yang pertama, langkahnya adalah concrete experience. Jadi, siswa terlibat aktif dalam pengalaman konkretnya. Nah, di sini guru merangsang kembali dan memotivasi siswa untuk mengingat pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi yang akan dijadikan sebagai ide pembangun cerita melalui pemilihan foto yang ada di galeri siswa. Jadi siswa itu mencari satu foto yang paling berkesan, yang memiliki pengalaman yang bisa dijabarkan, bisa berkait dengan keluarga atau dengan studi wisata atau bersama dengan teman atau sahabat atau dan lain sebagainya. Nah, setelah itu siswa harus melakukan kegiatan reflective observation. Jadi, berdasarkan foto yang dipilih, siswa melakukan penjabaran terhadap pengalaman mereka. Nah, pengalaman yang mereka jabarkan itu bisa dari berbagai perspektif. Kemudian, siswa terlibat dalam kegiatan abstract conceptualization. Nah, apa yang dilakukan siswa di sini? Siswa harus mengkonsep secara abstrak terkait dengan tema, kata kunci, dan pilihan kata atau diksi yang indah dan bermakna. Nah, satu poin penting di sini yaitu terkait dengan kata kunci. Nah, kata kunci ini dipilih berdasarkan penjabaran dari pengalaman. Jadi satu atau beberapa kata yang paling mewakili penjabaran dari pengalaman tersebut. Nah, kata kunci ini nantinya akan digunakan dalam penerapan teknik akrostik. Kemudian untuk langkah yang terakhir adalah siswa terlibat dalam kegiatan active experimentation, yakni siswa harus terlibat aktif dalam sebuah tindakan berdasarkan peristiwa, yakni dengan melakukan kegiatan penulisan puisi secara utuh dengan memperhatikan struktur pembangunnya. Untuk penerapan teknik akrostik yang perlu kita ketahui, teknik akrostik itu sendiri menurut Jabrohim dalam Arifin tahun 2020 menjelaskan bahwa teknik akrostik itu merupakan salah satu teknik untuk menulis puisi dengan menuliskan huruf pertama setiap baris yang dapat dieja menjadi sebuah kata jika dibaca secara vertikal. Nah, berikut ini ditampilkan visualisasi ya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana visualisasi puisi dengan teknik akrostik ini. Nah, kita simak secara bersama-sama. Di sini ada contohnya, yakni puisi berjudul Media Sosial. Nah, di situ setiap huruf dari setiap barisnya itu ada yang berwarna kuning. Nah, warna tersebut menjelaskan bahwa atau menggambarkan dari penggunaan atau penerapan teknik akrostik. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas secara kolaboratif yang dilakukan bersama dengan dosen pembimbing, guru pamong, waktu dan pelaksanaan selama 3 minggu pada bulan Mei tahun 2023 di SMA Negeri 3 Tegal. Nah, subjek penelitiannya adalah keterampilan menulis puisi siswa kelas 10 4 SMA Negeri 3 Tegal. Prosedur penelitian yang saya lakukan bagaimana? Yakni melalui 3 prosedur penelitian, yakni kegiatan prasiklus, siklus 1, siklus 2. Nah, masing-masing siklus ini terdiri dari kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, kegiatan pengamatan, dan kegiatan refleksi. Nah, tindakan yang dilakukan pada siklus kedua sebagai sarana perbaikan ini ditekankan pada pembimbingan siswa secara lebih intensif dalam penerapan teknik akrostik agar siswa dapat mudah dan menulis puisinya itu sesuai dengan struktur pembangunnya, karena di sini penerapan teknik akrostik itu masih dirasa sangat baru bagi siswa kelas 10-4 ini. Jadi perlu penekanan kembali gitu. Ini yang pertama, data penelitian yang saya gunakan adalah hasil tes keterampilan menulis puisi siswa kelas 10-4 pada kegiatan prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Kemudian instrumen penelitian yang saya gunakan adalah lembar tes berupa LKPD, lembar angket, lembar observasi, dan lembar wawancara. Kemudian untuk teknik yang saya gunakan untuk pengumpulan data ada teknik tes dan non-tes. Untuk teknik tesnya saya menggunakan tes tertulis dalam bentuk uraian. Kemudian untuk teknik non-tesnya saya menggunakan angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi foto. Untuk teknik analisis datanya saya menggunakan teknik analisis kuantitatif, yang mana teknik analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil
tes keterampilan menulis dari kegiatan prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 untuk memperoleh hasil peningkatan menulis puisi. Nah, berikut ini juga disajikan rumus yang digunakan untuk penghitungan nilai dalam presentase. Nah, tabel yang disajikan di sini adalah hasil tes keterampilan menulis puisi. Jika kita amati dengan cermat, di sini peningkatan keterampilan menulis berdasarkan rata-rata hasil yang diperoleh pada kegiatan prasiklus sebesar 74,53 yang meningkat menjadi 77,91 pada siklus 1, kemudian meningkat kembali menjadi 84,86 di siklus 2. Nah, dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil tes dari prasiklus ke siklus 1 sebanyak 3,38%, kemudian pada siklus 1 ke siklus 2 sebanyak 6,9%. Sementara itu, untuk presentase hasil tes yang memenuhi batas minimal ketuntasan di siklus 1 menjadi 97% dan siklus 2 100% dari hasil semula yang hanya menempuh angka 47,22%. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Seminar Nasional PPG tahun 2023, Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru yang Beretika, Bernilai Pancasila dan Kreatif dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Perkenalkan, saya Puji Lestari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, Universitas Pancasakti Tegal, bidang studi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah materi, yakni peningkatan keterampilan menulis puisi siswa kelas 10 SMP